Baik, sekarang kita bahas tentang wudhu. Ya, baik. Wudhu ini metode bersuci juga, Bun ya. Untuk menghilangkan hadas kecil, yaitu dengan berwudhu. Dan wudhu ini banyak keutamaannya, Bun. Barang siapa yang sholat sunnatul wudhu. Jadi ada sholat sunnah wudhu. Bagaimana, Bun? Sholat sunnah wudhu itu maksudnya ketika kita berwudhu lalu sholat sunnah. Nama sholatnya sholli sunnatul wudhu. Saja aku sholat sunnah wudhu. Sholat sehabis berwudhu. Maka apa? Maka dijamin surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena suatu ketika Sayyidina Bilal bin Rabah itu pagi-pagi ketika subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malamnya itu habis Isra Mi'raj, ya, habis bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ditampakkan pandangan surga, ya, ditampakkan pandangan neraka. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga, maka Rasulullah mendengar bunyi sendalnya Bilal bin Rabah yang sedang menapak di bumi. Lalu pagi-paginya Rasulullah pun berkata, "Wahai Bilal, apa amal perbuatan yang engkau lakukan sehingga aku mendengar telapak sendalmu, bunyi sendalmu di surga?" Lalu apa kata Bilal? "Ya Rasulullah, aku tidak melakukan apa-apa kecuali kebiasaanku sehabis wudhu aku sholat sunnah. Ya, tidaklah aku berhadas kecuali aku langsung berwudhu dan sholat sunnah." Nah, ternyata itu amalan Sayyidina Bilal bin Rabah sehingga mendapat keutamaan yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, begitu juga keutamaan kita ketika berwudhu. Jikalau kita tidur dalam keadaan berwudhu, bagaimana ceritanya tidur dalam keadaan berwudhu? Ketika kita sebelum tidur itu sunnah kita berwudhu, Bun. Sunnah kita baca doa, sunnah kita berzikir. Nah, ketika kita tidur, maka nyawa kita itu dijaga oleh malaikat. Kalau kita tidak balik lagi nyawa kita, maka syahid, ya Bun ya. Tapi kalau nyawa kita balik lagi ke badan kita, maka kita akan berpagi-pagi dalam keadaan sehat walafiat. Jadi kita jangan tinggalkan sebelum tidur berwudhu dulu, Bun. Ya. Dan orang yang tidur dalam keadaan berwudhu, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari mimpi-mimpi yang jelek, ya Bun ya. Mimpi-mimpi yang buruk, ya. Ketakutan, kegelisahan, ya Bun ya. Baik. Lalu apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Barang siapa yang berwudu, man tawaddo'a fa ahsanal wudu. Barang siapa yang berwudu lalu memperbagus wudunya dengan apa, Bun? Dengan memperbanyak sunnah-sunnah. Ya, ketika berwudu nyuci mukanya itu dilebihin sampai ke leher, ya Bun ya. Ketika nyuci tangan dilebihin sampai ke lengan, ya Bun ya. Ketika nyuci kaki dilebihin sampai ke betis. Ketika nyuci ngusap rambut seluruhnya, ya dari depan sampai ke belakang. Itu maksudnya memperbagus wudhu dengan memperbanyak sunnah. Apa kata Rasulullah? Akan keluar dari tubuhnya itu khotoyahu, kesalahan dosa-dosanya, min jasadihi, dari tubuhnya, hatta takhruja min azfarihi, sampai keluar dari sela-sela kukunya. Berarti ketika kita berwudu, maka kita mensucikan diri kita dari dosa, ya Bun ya. Dosa melalui tangan, dosa melalui muka, dosa dengan kaki, ya Bun. Baik. Ma huwal mujibu lil wudu al hadath alal amkiyah. Baik. Kapan wudu itu wajib, Bun? Ya. Kapan wudu itu wajib? Ketika berhadas atau ketika sholat, mau sholat. Nah, itu Bun ya.
Al-mu'tamad annal mujib huwal hadas wa anna raf'al hadas syaratun li sihhatis shalah. Baik. Pendapat mu'tamad para ulama mengatakan wudu itu wajib ketika kita berhadas dan hendak melakukan sholat. Baik. Berarti kalau sudah ada wudu sementara waktu sholat belum masuk, boleh tidak berwudu? Ya boleh. Ya. Berarti bukan harus setiap waktu sholat masuk bunda harus berwudu. Tidak harus. Ketika kita sudah berhadas, ya, lalu kita ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka ketika berhadas itu berwudu. Apakah boleh Ustaz habis saya itu wuduknya sebelum zuhur, lalu saya sholat zuhur, lalu saya tidak batal-batal wuduk saya, pas asar saya pakai wuduk saya yang zuhur karena saya belum batal, boleh tidak? Bagus malahan ya bun, tapi jangan berarti nahan kencing, nahan itu bun ya. Kalau lagi pengen berhadas ya berhadas, tidak masalah. Tapi kalau misalnya tidak ada rasa pengen kencing, ya tidak ada pengen buang air, ya maka lebih bagus menahan, ya. Maka senantiasa dalam keadaan bersuci itulah perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Sekarang kita masuki pengertian wudhu bun ya, pengertian wudhu. Baik. Wudhu itu apa bun? Menurut bahasa ismun li ghusli ba'dil a'dha. Nama penamaan untuk mencuci sebagian anggota tubuh. Penamaan untuk mencuci sebagian anggota tubuh. Maka kalau kita dengar hadis Rasulullah mengatakan ya, al-wudu qabla ta'am wa ba'dahu yunfirul junun wal baros. Wudhu sebelum makan dan sesudah makan itu menjauhi kita dari penyakit gila, dari penyakit belang. Maksudnya wudhu bagaimana ini? Ternyata wudhu menurut bahasa. Apa menurut bahasa? Mencuci sebagian. Maksudnya di sini dalam hadis ini mencuci tangan. Ya bun ya. Jadi kalau hadis tadi kata Rasulullah berwudhu sebelum makan dan sesudah makan, bukan berarti kita wudhu cuci muka, cuci tangan, usap rambut, cuci kaki. Repot bun begitu bun. Apalagi kan pakai kaos kaki, kita tidak lepas kaos kaki dulu. Ya. Yang repot kalau makan di kondangan. Aduh, lagi be-make up. Macam mana nih Rasulullah nyuruh berwudu ini sebelum makan? Laju hapus make up-nya bun ya. Maksudnya cuci tangan di sini ya bun ya. Wudu menurut bahasa. Terkadang dalam hadis itu mengatakan wudu, tapi terkadang wudu menurut bahasa, bukan menurut istilah fikih. Baik. Di situ kita pentingnya mengetahui penjelasan hadis ya bun. Tidak boleh kita baca hadis itu mentah-mentah tanpa mengetahui penjelasan dari ulama tentang hadis itu. Nah, kalau menurut syariat apa itu wudu? Ismun li ghusli a'dha'in makhsusatin. Penamaan untuk mencuci anggota tubuh yang khusus. Penamaan untuk mencuci anggota tubuh yang khusus. Jadi hanya beberapa anggota tubuh yang dicuci ketika berwudu. Khusus ya bun ya. Biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus. Jadi bukan sembarangan niat ya bun ya. Bukan juga tidak berniat ketika berwudu. Ada wajihin makhsus, dengan cara yang khusus pula. Bagaimana maksudnya dengan cara yang khusus? Ya, ketika cuci muka, dari mana cuci mukanya? Dari cuci mukanya itu dari kepala sunnahnya, ya bun ya. Jadi kita ambil air, ya kita siram dari kepala. Nah, begitu cuci mukanya, ya bun ya. Ketika nyuci tangan dari ujung jari sampai siku-siku. Ini cara yang sunnah, maksudnya cara yang khusus itu cara yang sunnah. Kalau kita mau tidak sunnah, mau tidak sesuai sunnah, ya bebas. Misal ketika cuci muka, misalnya dari bawah dulu misalnya, ya bebas. Atau kayak apa di iklan-iklan itu pun cuci mukanya dengan menampar muka dengan air, misalnya, tas, gitu kan.
bebas. Yang penting seluruh muka terkena. Tapi kalau kita ingin mengetahui cara berwudu yang khusus, yaitu sesuai sunnah Rasulullah SAW. Ketika mengusap mengusap rambut, dibasahi tangan kita, lalu dari depan ke belakang, dalam riwayat ke depan lagi, gitu kan? Depan, belakang, ke depan lagi, begitu. Jadi maksudnya kalau rambut diusap, ya Bun ya. Berarti diusap hanya dibasahin saja, bukan dicuci. Ya repot kalau kita misalkannya segayung misalnya untuk nyuci rambut baik, ya Bun ya. Jadi kategori mengusap rambut dan mengusap telinga maksudnya membasahi. Kalau mengusap telinga itu kan bukan rukun Bun ya, bukan fardu ya. Mengusap telinga itu bukan fardu, tapi sunnah. Tapi karena dia mengusap, artinya kita basahkan dulu tangan kita, lalu kita usap begitu. Nah itu pengertiannya Bun ya. Hanya anggota wudhu yang khusus. Berarti kalau badan dicuci tidak Bun ketika wudhu? Tidak. Lutut dicuci ketika wudhu? Tidak. Ya. Pinggang misalkannya? Tidak. Ya Bun ya. Maka hanya anggota yang khusus saja. Tapi dalam riwayat disebutkan sunnah juga Bun mengusap leher Bun ya. Sehabis membasuh telinga ada sunnah mengusap leher. Ya, begitu Bun. Tapi kalau pakai baju putih enggak usah Bun. Takutnya lekat dakinya Bun ya, di leher itu. Baik. Sekarang fardu wudu Bun. Furudul wudu. Fardu wudu. Fardu wudu ada 6 dalam mazhab kita Bun. Dalam mazhab Syafi'i, furudul wudu itu ada 6. Rukun wudu itu ada 6. Kenapa saya bilang mazhab Syafi'i? Ya, karena di dalam mazhab lain ada yang 7, ada yang 8, bahkan ada yang 5. Sebenarnya. Tapi kita kan pakai mazhab Syafi'i nih. Maka 6. Jadi kalau kita ingin menerapkan mazhab Syafi'i, 6-6-nya ini harus ada. Baik. 4 dalilnya ada di dalam Al-Qur'an. Ya, 4 rukun ini dalilnya ada dalam Al-Qur'an. 2 lagi dari sunnah, dari hadis Rasulullah SAW. Yang dalam Al-Qur'an apa Bun? Ghuslul wajhi, cuci muka. Ghuslul yadain, mencuci kedua tangan. Mashu ba'dir ra's, mengusap sebagian kepala. Maksudnya rambut dia kepala, ya Bun ya. Kenapa di sini pakai ra's, pakai kepala? Artinya biar yang tidak ada rambut tidak tersinggung, ya Bun ya. Tidak. Ada yang memang dia botak nian, datik rambut. Jadi nak usap rambut, apa nak diusap ini datik rambut? Maksudnya kepala. Ya Bun ya. Wa ghuslur rijlain, mencuci kedua kaki. Nah, itu di dalam Al-Qur'an ada. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kalian ingin mendirikan salat, maka berwudu, maksudnya apa? Cucilah wajah-wajah kalian dan kedua tangan kalian. Ilal marafiq, sampai siku-siku. Dan usaplah rambut-rambut kalian dan cucilah kaki-kaki kalian. Ilal ka'bain, sampai batas mata kaki. Sampai batas mata kaki itu basuhan wajib. Ya benar. Kata saya tadi sampai betis itu sunnahnya. Baik. Nah, yang dalam hadis tentang niat, ya, niat dan tertib itu dalam hadis. Baik. Sekarang fardu wudu yang pertama, niat, ya Bun ya. Fayanwi raf'ul hadas, awil wudu awil taharata lis-shalah. Maka berniatlah orang yang ingin berwudu itu niat raf'al hadas. Jadi begini Bun, niatnya. Nawaitu raf'al hadas. Cukup dah Bun? Cukup. Atau nawaitul wudu'a. Cukup dah? Cukup. Atau nawaitu taharatah lis-shalah. Bisa 3 opsi ya Bun ya. Kalau yang selama ini kita praktekkan itu bagus. Wajib plus sunnahnya. Oh, Masya Allah. Boleh 3 Bun? Nawaitu
raf'al hadas. Nawaitul wudu'a atau nawaitu toharoh Nah, itu tiga niatnya, Bun ya. Nawaitu raf'al hadas atau nawaitul wudu'a, astagfirullah. Nawaitu toharota lis-shalah. Baik. Fungsinya apa? Kalau Bunda pakai niat cuman di dalam WC, tidak boleh kita nyebut nama Allah. Jadi biasanya niat wudu kita bagaimana sih? Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar fardhan lillahi ta'ala. Subhanallah. Baik, saja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil, fardhon lillahi ta'ala, fardu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kan fatal jikalau kita ucapkan di dalam WC. Kalau kita lapaskan dalam WC, tidak boleh, haram. Karena WC itu tidak boleh membawa nama Allah dan menyebut nama Allah. Tapi kalau kita cuma niatnya nawaitu raf'al hadas, boleh tidak, Bun? Kita ucapkan dalam WC? Boleh. Atau nawaitul wudu'ah, atau aku berniat wudu. Boleh tidak kita ucapkan dalam WC? Boleh. Kalau memang wuduknya di dalam WC. Atau nawaitu toharota lis-shalah. Boleh kita ucapkan ketika kita wuduk dalam WC? Ya boleh. Yang tidak boleh itu kalau kita tambahkan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ya, pakai Allahu Akbar pula. Niat wuduk. Baik, itu Bun ya. Pertama niat. Nah, niat ini yang membedakan kita itu wudu atau mencuci biasa. Kalau mencuci biasa, orang kafir pun nyuci tangan, cuci muka. Tapi bedanya kita dengan orang kafir, yaitu niat wudu. Kalau kita niat wudu, kita dapat pahala, Bun. Tapi kalau kita tidak niat wudu, maka kayak cuci muka biasa. Dapat pahala tidak? Tidak dapat pahala. Ya, Bun ya. Maka niat itu membedakan antara wajib dan sunnah, antara kebiasaan dan ibadah. Ya, perlu ada pembedanya, yaitu apa? Niat. Baik. Baik, kapan niat ini diucapkan, Bun? Inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Ketika mencuci muka, sebagian dari muka. Jadi ketika air sampai ke muka, niat kita. Nah, waitul, ketika air nih, Bun ya. Ini air, taruhlah telunjuk saya ini air. Nah, ketika sampai ke muka, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar fardhon lillahi ta'ala. Atau nawaitu raf'al hadas, atau nawaitul wudu'a, atau nawaitu toharota lis-shalah. Jadi dalam mazhab Syafi'i, berbarengan niat itu dengan perilaku. Ketika kita berwudu, maka niat kita harus kita barengkan ketika mencuci muka, Bun. Ya, Bun ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar fardhon lillahi ta'ala. Ya, atau saja aku berwudu untuk menghilangkan hadas. Begitu, Bun. Nah, Ustadz, kami ini kebiasaan dari TK kami diajarin, ya, Bun ya. Anak-anak kita itu di sekolah diajarin niat dulu baru cuci muka. Betul enggak, Bun? Betul. Ya, nah, itu memang kebiasaannya untuk melatih, ya, Bun ya. Bukanlah benar, tapi hikmahnya apa? Hikmahnya supaya anak tuh hafal doa, hafal niat wudu, itu intinya, Bun. Tapi niat sejatinya itu didatangkan ketika mencuci muka. Jadi ketika wudu, ketika cuci muka, nawaitul wudu'a. Adapun niat sebelum cuci muka tadi, itu niat yang sunnah. Niat yang wajib kapan didatangkan? Niat yang wajib itu di dalam hati, atau mau dilafazkan bagus juga, ketika berbarengan cuci muka. Kita sholat, niat sholat kapan? Niat sholat ketika takbiratul ihram. Bukan sebelum takbiratul ihram, Bun.
Adapun itu sebelum takbiratul ihram itu sunnah. Misal, usolli fardol maghribi salasa rakaatin musallati adaan makmuman lillahi ta'ala. Allah, pas Allah kita niat lagi dalam hati. Apa fungsinya Ustadz? Niat yang diucapkan sebelum takbir itu fungsinya untuk membantu niat di dalam hati. Biasanya sinkron. Apa yang kita ucapkan dalam hati juga sama. Tapi yang dianggap niat di dalam hati. Misal begini, sholat maghrib. Ketika dia sebelum takbir, niatnya betul sholat maghrib. Usolli fardul maghribi salasa rakaatin musallati lillahi ta'ala. Tahu-tahu pas niat dalam hati ketika takbir, Allah, dalam hatinya niat apa? Usolli fardul isya'i. Saja aku sholat fardu isya. Maka mana yang dianggap nilai apa niatnya? Yang di dalam hati tadi. Maka orang itu sholat isya dia. Kalau dia sholat isyanya 3 rakaat ya tidak sah. Ya Bun ya. Jadi niat yang dianggap itu yang dibarengkan dengan perilaku di dalam hati ketika takbir. Begitu juga niat wudu, ya Bun ya. Baik. Itu niatnya, waktunya Bun ya. Waktu niat wudunya. Baik. Boleh tak niat dulu Ustaz baru kami cuci muka? Bagi yang was-was dalam mazhab Syafi'i boleh. Niat sholat dulu baru takbir, atau niat wudhu dulu baru cuci muka. Ini bagi yang was-was boleh Bun, dia niat dulu baru cuci muka. Misal dia was-was dia, jadi dia berkali-kali niat karena dia was-was. Tadi berbarengan tidak dengan cuci muka ya. Tadi berbarengan tidak niat aku dengan takbiratul ihram. Jadi dia was-was. Jadi dia ulang-ulang terus. Kalau Bunda pernah lihat ada orang sholat was-was, takbirnya berapa kali Bun? Tidak tahu lagi berapa banyak takbirnya. Allah, 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 berkali-kali. Saya di pondok itu, beberapa orang santri, dia punya penyakit was-was itu. Jadi kalau dia sudah wudhu lagi dia Bun. Itu kita heran ya. Jadi disuruh ustadz kami, dah lah kau nyebur bila di kolam. Kalau wudhu. Supaya apa? Supaya yakinnya nih. Ya, terkena galo apa anggota-anggota wudhunya. Saking begitunya. Kenapa dia was-was? Nah, untuk orang yang punya penyakit was-was seperti ini, maka tidak apa-apa dia niat dulu baru takbir. Jadi niatnya di awal saja. Usolli fardul maghribi salasa rakaatin musallati makmuman lillahi ta'ala. Pas takbir tidak usah niat lagi, tidak apa-apa. Ini uzur untuk yang was-was. Tapi kalau kita yang tidak bisa, yang tidak was-was, maka tetap barengkan ketika takbiratul ihram niat sholat itu. Niat wudhu kapan? Ketika mencuci muka. Baik, kira-kira bisa dipahami Bun ya. Baik, fardu yang kedua, ghuslul wajhi, mencuci muka. Batasan wajah itu baina manabiti sya'rir ra's ila muntahal lihyah. Dari pangkal tumbuh rambut. Biasa tumbuh rambut kepala itu batasnya mana Bun? Biasanya 3 jari atau 4 jari dari alis. Ya Bun ya. 3 jari atau 4 jari dari alis itu pangkal tumbuh rambut kepala. Ya, yang normalnya begitu Bun. Ya. Ada yang tidak normal misalkannya tumbuh rambutnya cuma di tengah misalkannya. Ya kan? Nah itu yang tidak normal tidak dianggap. Bun. Kayak Shaolin gitu Bun, kayak Jet Li gitu kan Bun. Beda. Rambutnya cuma di tengah. Ya. Maka untuk Jet Li tadi, ya, untuk Shaolin tadi, tetap dia nyuci kepalanya itu ya dari tempat tumbuh rambut. Nyuci mukanya itu dari tempat tumbuh rambut. Biasanya kapan? Biasanya 3 jari atau 4 jari dari alis. Ya Bun. Baik. Sampai mana? Sampai muntahal lihyan. Sampai dagu. Ini dagu kita ada tulang Bun. Ya. Muntahanya batasan dagu itu berarti di bawah. Ya Bun ya. Dagu ini bawah dagu nih. Muntahal lihyan. Ya, di bawah, di akhir tulang dagu. Di bawah Bun. Jadi artinya kalau seandainya ada yang cuci muka, batasannya cuma segini. Tidak sah cuci mukanya Bun. Kenapa? Karena tidak nyampe habis.
Nyampe habis itu di akhir tulang dagu, berarti di bawah sini, Bun. Ya. Kalau pakai jilbab berarti harus dikenakan, ya, di bawah dagu itu harus dikenakan, Bun. Ya. Nah, lebarnya dari telinga sampai telinga. Dari telinga sampai telinga. Ini batasan wajah yang harus kita cuci ketika wudhu. Ya, Bun, ya. Baik. Wajib mencuci semua yang ada di muka, Bun. Rambut, ya, alis, zahiruha wa batinuha. Ya. Kecuali bagi orang yang punya jambang atau jenggot yang memang tebal. Kalau saya tidak terlalu tebal, Bun, ya, jambang saya, karena saya cukur. Ada kan teman-teman yang hobi memelihara jambang dengan jenggot, sampai tebalnya itu dalam jarak semeter dengan lawan bicara, itu tidak nampak lagi kulit jambangnya atau kulit jenggotnya. Itu udah kategori tebal. Nah, bagi mereka seperti itu, maka dia cukup mencuci muka sampai batasan jambang saja, gitu, Bun. Adapun jambangnya atau jenggotnya di sela-sela saja. Jadi tidak harus dia sampaikan air di kulit jambangnya itu atau di kulit jenggotnya. Kenapa? Karena tebal. Begitu, Bun, ya. Takutnya kalau dia cuci jambangnya sampai basah, jambangnya padahal tebal, ya, Bun, ya. Nah, agak netes terus saya. Ya, pas sholat masih netes. Kecuali kalau dia lap pakai handuk. Tapi cukup mereka menyela-nyela saja. Jadi nyuci muka yang tampak saja, yang tidak ada jambangnya, cuci. Nah, kalau jenggot sama jambangnya itu di sela-sela saja. Itu bagi yang tebal. Baik, Ustadz, ada perempuan yang punya jambang, punya jenggot juga, Ustadz. Ya. Tebal juga, Ustadz. Apakah dia boleh seperti itu? Baik, berhubung perempuan itu tabiatnya tidak ada jambang, tidak ada jenggot, maka itu tidak normal. Maka kasusnya kalau tidak normal sama seperti perempuan pada umumnya, harus disampaikan air sampai ke kulit jambang dan jenggotnya. Kenapa? Karena dia perempuan, ya, Bun, ya. Biasanya yang jenggot jambangan itu laki-laki. Baik. Yang ketiga, Bun, as-salisu ghuslul yadain ma'al mirfaqain. Rukun yang ketiga, mencuci kedua tangan bersama siku-siku. Ada juga yang sampai siku-siku, ya, Bun, ya. Baik. Dan wajib mencuci seluruh apa yang ada di tangan. Seperti rambut, ya, bulu tangan, atau kutil, atau daging tumbuh, ya, Bun, ya. Itu wajib dikenakan air wudhu juga. Atau misalkannya di tangan ada tangan lagi misalkannya. Atau yang punya jari 6, ya, Bun, ya. Ada jari tumbuh lagi. Itu jari wajib dikenakan air wudhu juga ketika mencuci tangan. Ya. Baik. Batasan wajibnya sampai siku-siku. Bagaimana cara mencucinya bebas. Yang penting dari ujung jari sampai siku-siku kena. Kalau memang sunnahnya dari ujung jari kita ambil air, nah dari ujung jari sampai siku-siku kita gunakan. Tapi kalau pakai keran kan susah, Bun, ya. Rata-rata kalau orang pakai keran, wudhunya dari siku-siku dulu, ya, Bun. Apalagi kalau kerannya pendek. Nah, kalau nak macam ini patah tulang punggung, Bun. Beda. Jadi cukup seperti ini dari siku-siku sampai ujung jari. Boleh, tapi tidak dapat sunnah. Yang sunnah itu dari jari-jari sampai siku-siku. Lebihkan lagi, lebih sunnah lagi, dapat pahala lagi, sampai lengan misalkannya. Makanya kalau pakai lengan baju, ya, Bun, ya, itu lengan bajunya digulung sampai ke sini, ya, supaya bisa dapat basuhan sunnah. Yang rumit itu kalau lengan bajunya sempit. Nah, itu kalau wudhu harus buka baju dulu, ya, supaya sampai. Baik. Yang keempat, mashu ba'din
min basyaratir ra's aw sya'rihi. Mencuci sebagian kulit kepala atau rambut kepala. Kulit kepala maksudnya bagi yang botak ya Bun ya, bagi yang tidak ada rambut, maka kulit kepala. Atau rambut yang masih di area kepala. Ya Bun ya. Rambut yang masih di area kepala boleh diusap dimanapun saja. Gengsi kalau ngusap rambut di depan, ya samping misalnya, biar lebih estetik gitu Bun ya. Ketika mengusap rambut gitu, ada. Biasanya orang di sini tidak mau sini belah. Atau lebih ini lagi belakang, misalnya. Boleh tidak Bun? Boleh. Ya sah. Yang penting sebagian rambut kena air. Yang masalahnya kalau pakai cat rambut. Ya, kalau pakai cat rambut yang bisa menghalangi rambut kena air, maka itu yang sulit. Ya, bagaimana sholatnya mau sah? Jadi kalau di tangan ada minyak atau di rambut, di muka ada minyak, di rambut ada minyak yang merubah air wudhu menjadi air suci namun tidak bisa mensucikan, maka itu harus dihilangi dulu Bun. Hand body, make up, ya. Apalagi minyak tancu, dulu tuh pakai minyak tancu ya Bun ya, minyak yang tebal itu ya, maka harus dihilangi dulu ketika nyuci muka, ketika nyuci rambut harus dihilangi dulu. Supaya apa? Supaya air yang kena rambut itu tidak bercampur dengan minyak rambut, begitu Bun. Supaya air yang dicuci tangan itu tidak bercampur dengan make up ataupun hand body. Ini peringatkan kita jikalau kita mandi wajib Bun. Kalau kita mandi wajib itu airnya kan harus suci mensucikan. Sementara kita sudah belajar kemarin bahwasanya kalau air suci mensucikan dicampur dengan zat yang suci, benda yang suci, tapi merubah nama air tersebut, maka airnya jadi air suci namun tidak bisa mensucikan. Saya ambil contoh begini. Dulu santri kalau saya mondok itu supaya hemat sampo Bun. Jadi saya dari ranjang itu sudah naruh sampo di kepala ini. Ya, Bang. Jadi saya wadai sampo usah di kepala. Supaya apa? Pas nyampe kamar mandi tidak ada yang minta sampo. Jadi hemat sampo Bun, begitu kira-kira ya Bun ya. Nah, jadi ketika mandi saya langsung bersampo. Begitu. Nah, ini fatalnya kalau saya mandi janabah tapi sudah taruh sampo suni duluan. Jadi ketika airnya saya siram, maka kan bersampur air tadi dengan air sabun, air sampo. Maka airnya jadi suci tapi tidak bisa mensucikan. Sah tak mandi junub saya? Tidak sah. Ya Bun ya. Atau kita baru nyuci sebagian badan karena saking dinginnya langsung bersabun misalnya. Tidak sempurna juga cucian mandi junubnya. Jadi haruslah kita siram dulu dengan air suci mensucikan. Sudah sempurna, sudah bagian tubuh kena semua air, baru kita mau bersabun, mau bersampo, mau pakai apapun bebas. Begitu Bun. Baik. Yang kelima. Nah, tapi ini rambut yang ada di area kepala Bun ya. Tidak boleh kalau rambut panjang misalnya nyuci di ujungnya misalkan. Gitu. Tidak boleh Bun. Karena rambutnya sudah di luar area kepala. Ya Bun ya. Baik, yang kelima, ghuslur rijlain ma'al ka'bain, mencuci kedua kaki bersamaan dengan mata kaki. Maksudnya batasan wajibnya sampai mata kaki Bun. Ustaz, kalau sampai betis kan mubazir lah, bukan mubazir. Cara cucinya saja jangan mubazir. Kadang kan orang kan nyuci kaki sampai 3 canting, 3 gayung, ya Allah. Mubazir. Ya. Ustadz saya waktu di Tarim itu ada ustadz saya yang berasal dari Hudaidah. Hudaidah itu Bun, Yaman Utara. Konflik perang di situ Bun, Hudaidah. Jadi mereka terputus air dan listrik selama 4 tahun. Kalau sekarang hampir 8 tahun berarti. Tidak ada air, tidak ada listrik. Jadi air itu nimba di sumur yang dalam ya puluhan meter. Ya, beli airnya. Jadi mereka kalau mandi Bun, itu Ustaz saya marah betul. Ada anak-anak Indonesia yang mandi ya hampir 5 ember, 6 ember, subhanallah. Ya.
Jadi dia marah betul. Kami di sana katanya di Hudaidah itu, karena kami minim air, kami itu mandinya seember kecil itu. Ya, ini nandakan mubazir atau tidaknya kita. Ya, mandi seember kecil bisa atau tidak? Bisa. Ya, cuman pelan-pelan. Ya, ketika cuci muka pun begitu juga. Ketika kita menghidupkan keran untuk berwudu, itu jangan sampai kerannya deras keluarnya. Ya, kalau kita cuci muka, kalau kita wudu, kerannya deras. Kita cuci muka, air yang lainnya kemana? Jatuh. Ya, ke lantai, mubazir. Ya. Tapi kalau kerannya kita pelankan, kan lebih sedikit air yang kita gunakan, begitu kan? Jadi jauh dari kata mubazir. Orang yang salah satu sebab meninggal su'ul khotimah, meninggal dalam keadaan jelek karena mereka mubazir air. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Baik. Wa yajibu ghuslu juz'in minas sak. Begitu juga harus mencuci pecahan-pecahan tumit, Bun. Yang tumitnya pecah-pecah gitu, Bun ya. Itu pecahan-pecahannya itu harus dicuci juga. Biasanya pesilat-pesilat itu, Bun ya. Yang dia kalau siang-siang hari jalan di aspal pakai sandal gitu. Yang berkebun ya. Itu biasanya kakinya pecah-pecah, tumitnya. Nah, itu kan yang ngelokak-ngelokak itu, yang pecah-pecah itu sudah termasuk kulit sudah. Beda kalau kita misalkannya luka, kebeset apa gitu misalkannya. Jadi nampak daging. Nah, berhubung ini luka, daging itu bukan kulit. Tapi kalau misalkannya kalau pecahan kaki, awalnya dia luka, ternyata dia jadi keras dagingnya itu, sehingga seperti kulit, maka harus disampaikan air. Makanya ketika kita cuci kaki, itu digosok betul, Bun, supaya airnya sampai ke sela-sela dan kena pecahan-pecahan tumit tadi, begitu. Baik, yang keenam, tertib berurutan. Nah, ini rukun yang keenam. Artinya dalam mazhab Syafi'i, kalau ada orang yang wudhu tapi tidak berurutan, maka tidak sah wudhunya. Seperti contoh, banyak kejadian orang yang wudhu di pinggir sungai, kakinya nyemplung duluan ya di sungai, Bun ya. Akhirnya dia wudhu dia. Ya wudhu, cuci muka, cuci tangan, usap rambut. Pas dia naik, itu tidak cuci kaki lagi. Maksudnya tidak ada goyang-goyangin kaki, tidak gosok-gosok kaki. Dia langsung naik, beranggapan bahwasanya kakinya sudah kecuci duluan. Berarti tertib tidak itu, Bun? Tidak tertib. Sah tidak wudhunya? Tidak sah. Jadi ini pernah dapat kasusnya, memang ada yang sudah berumur 63 tahun. Dia bertanya, kami ini wudhu, Ustadz, di pinggir sungai, biasanya kaki kami dulu yang nyemplung. Ya, itu sah tidak wudhunya, Ustadz? Ya, kata kita, dari kapan Bapak wudhu kayak gitu? Waduh, saya dari kecil lah di macam itu. Waduh, tidak tertib berarti Bapak ini kan wudhunya. Nah, berhubung sudah lama seperti itu, dan dia baru tahu, ya sudah. Boleh kita mengambil pendapat mazhab lain yang mengatakan tidak wajib tertib. Ya. Berarti salat Bapak sah, wudhu Bapak sah. Tapi selanjutnya dari sekarang, sudah Bapak tahu, maka ketika Bapak nyemplungkan kaki dulu, nanti ketika sehabis wudhu, pas mencuci kaki, digoyang-goyangkan sedikit, Pak, digosok-gosok sedikit. Ya. Begitu caranya. Baik, wallahu alam bishawab. Sempurnalah kita tentang rukun wudhu. Baik, ada waktu sekitar 5 menit. Boleh Bunda ingin bertanya? Silakan. Tentang wudhu, ya boleh Bun. Oh ya. Rambut. Oh ya. Baik. Perempuan jelasnya tidak boleh membuka aurat dimanapun, kecuali kalau tidak ada orang. Apa hukumnya membuka aurat di depan tempat umum walaupun tidak ada orang? Apa hukumnya? Ini khususnya tidak berbusana sama sekali, Bun ya. Hukumnya haram kalau tidak berbusana sama sekali. Tapi kalau tempat umum kita buka aurat, tidak
memakai busana, cuman kita buka aurat, niatnya kena hajat untuk wudhu, tidak masalah. Tidak masalah. Kalau buka aurat depan halayak ramai, ya wudhunya misalkan campur perempuan laki-laki, tidak boleh kita nampakkan lengan, ya, ataupun buka jilbab, tidak boleh, ya, hukumnya haram. Walaupun berwudhu begitu. Nah, untuk akhwat yang memang dia mau berwudhu, lebih diutamakan dia wudhu di dalam kamar mandi, lebih bagus. Saat kan kamar mandi itu kan kotor, ya, palingan hanya sekedar makruh saja, ya. Ya minimal tidak ada yang nampak aurat kita. Ya. Tapi kalau di halayak umum, ya tempatnya tidak najis, tapi dapat dosa. Kenapa? Dari segi membuka auratnya. Tapi kalau seandainya wudhunya khusus tempat akhwat, tidak masalah. Ya, baik, kalau seandainya di tempat umum, apakah sah mengusap rambut? Ya, tapi pakai jilbab tetap bisa dan sah kalau memang airnya sampai ke rambut. Atau kalau memang tidak mau ribet, basahi saja jilbabnya. Tapi dengan kategori air sampai ke rambut, ya Bun, ya. Jadi bukan jilbab pengganti rambut, bukan. Tapi lewat jilbab tadi ketika basah, maka sampai ke rambut kita jadi sah, ya Bun, ya. Begitu juga ketika nyuci tangan, harus dibuka misalkannya. Tapi kalau tidak mau dibuka misalkannya, ya cuci saja lengan bajunya sekaligus, ya Bun, kalau memang mau. Ya Bun? Oh, diusap saja gitu Bun, ya. Kalau begitu tidak sah Bun. Karena dia pertama, dia bukan cuci tangan, tapi nyuci lengan baju, ya Bun, ya. Dan juga tidak basah. Artinya kan kategori mencuci itu kan mengalirkan air Bun. Kalau mengusap, membasahi saja. Tapi kalau mencuci, mengalirkan air. Salahnya dua itu tadi. Pertama dia mengusap lengan, terus juga bukan mencuci, mengusap dia. Ya jauh dari sah. Baik. Alasannya apa begitu? Tidak enak. Tidak enak dilihat orang. Kalau misalkannya darurat membuka aurat itu tidak masalah. Ya Bun, ya. Tidak ada tempat tertutup misalnya. Misalkannya lagi wukuf di padang Arafah misalkannya. Ya susah. Apa saja buka lengan, cuci, habisnya tutup lagi gitu. Ketimbang kayak gitu tadi menjaga aurat tapi salah kaprah. Ya, menyusap, tidak mencuci dan juga tidak terkenal air lengannya itu. Artinya kalau dia cuci misalkannya dia lebih memilih menutup aurat tapi lebih memilih membasahi lengan bajunya sampai tangannya kena air. Bagus tak? Bagus. Begitu Bun, ya. Boleh, masih mending basah nian, basah kuyup ketimbang hanya mengusap gitu kan. Ini banyak Bun, bahkan di travel umroh itu ketika manasik itu diajarkan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Kita memang ada mutawif yang pernah nanya sama saya begitu. Dia berpendapat kami kalau di sana itu orang wudhu Ustaz pakai kayak kispri aja, ya disemprot-semprot itu. Ya apa? Bukan parfum. Ya. Kalau kispri kayak seperti itu, tidak masalah. Yang penting kategorinya mengalirkan air di tangan, mengalirkan air di muka, mengalirkan air di kaki. Itulah nama kategori mencuci. Kalau hanya mengusap, bukan wudhu namanya. Apalagi hanya lengan baju, yaitu lebih unik lagi sebenarnya kan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi lebih mending basah sekalian lengan baju, ya, ketimbang membuka aurat. Lebih mending sih. Tapi kalau memang tidak mau lengan baju basah, ya sudah buka sebentar, cuci tangan, tutup lagi habis ini. Begitu caranya, Bun. Ada lagi, Bun? Ya, boleh, Bun. Oh ya. Wah, baik. Bagaimana hukum berwudu sambil membuka aurat? Nah, hukum berwudu sambil membuka aurat ini makruh. Tapi sah wudunya, sah. Yang khilaf di sini ulama ketika wudu tanpa berbusana sama sekali. Ya, Bun, ya. Maka di situ ada yang mengatakan haram, tapi wudunya sah.
Tapi juga ada yang mengatakan makruh dan wudunya sah. Jadi kalau kita cuma pakai anduk saja lalu berwudu, maka makruh saja, Bun. Makruh. Kenapa? Karena sejatinya wudu itu ibadah. Maka kalau sopan-sopannya ibadah, minimal tutup aurat, begitu. Baik. Di sini fenomena sekali lagi, apakah orang yang haid boleh berwudu? Nah, itu. Dengan niat kebiasaan untuk menjaga. Baik, di sini orang yang haid itu kan berhadas besar. Sedangkan fungsi wudu hanya menghilangkan hadas kecil, bukan hadas besar. Berarti orang yang haid tidak sah wudunya. Ya. Kalau dia niatnya untuk penjagaan, maka banyak penjagaan selain wudu, berzikir, istighfar, ya Bun ya. Bukan berarti karena kebiasaan boleh berwudu ketika haid, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Makanya terkadang jangan kita salah kaprah berwudu ketika haid. Ya, alasannya banyak, Bun. Banyak ini kayak kita dengar pertanyaan begitu. Ustaz, apa hukumnya Ustaz? Kami ini sudah istiqomah Ustaz berwudu. Kan Rasulullah kan dalam keadaan bersuci terus. Kami pun begitu juga ingin ngikut Rasulullah. Ya Rasulullah tidak haid, itu aja. Kalau Rasulullah haid, laki-laki juga haid, pastinya tidak ada tuntunan seperti itu. Berhubung Rasulullah itu tidak haid, laki-laki itu tidak haid, ya boleh saja habis berhadas wudu, Tapi tidak bisa kalau berhadas besar digantikan dengan berwudu. Ya tidak bisa. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Bunda atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Mudah-mudahan dengan kajian kita, dengan niat kita mengadakan majelis taklim ini, Allah ampunkan dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah berkahi kehidupan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita, Allah sembuhkan penyakit-penyakit kita, dan Allah sampaikan hajat-hajat kita hingga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah ala hadiniyah wa ala kulli intin salihah jali wa dalil khairat wa bisyarat dunyawiyah wal ukhrawiyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisri asraril fatihah. Alhamdulillah.